pelaku-pelaku musik, pelaku-pelaku seni ya, terutama para musisi, bukan menolak sih, tapi juga masih membincangkan tentang hak ciptanya. Musisi atau pemain musik, penyanyi itu dalam tanda kutip dieksploitasi oleh para pemodal. Industri musik begitu masif, teknologi udah begitu memudahkan orang untuk menggunakan aplikasi AI. Apakah musik itu tereduksi nilai-nilai artnya, nilai-nilai seninya? Dia bisa membunyikan sesuatu, tapi dia tidak tahu ini bunyi itu konteksnya apa. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Oke, Mas Masno Hadi luar biasa. Abaikan suara kami, lagu ini kami buat, kami nyanyikan untuk para bucin-bucin yang saat ini sedang galau. Wow. Kau yang kusayang. Kau yang kusayang. Ya. Lagu ini sangat ekspresif ya, dengan syair yang begitu kuat. Dan hari ini kita berbincang, Mas, ya. Saya undang ini Mas Masno Hadi nih dalam podcastnya Radar Banjarmasin. Apa kabar Mas Masno Hadi? Alhamdulillah baik Mas Toto, makasih undangannya. Iya, ini bagi teman-teman ya, Mas Masno Hadi ini kenapa saya ajak discuss tentang musik, karena background beliau sebagai akademisi dengan disiplin ilmu spesialisasinya adalah musik. Dan menariknya beliau juga mendalami tentang seni tari ya. Ya, sendera tasik, seni musik, dan yang paling menarik juga adalah ternyata punya background sebagai seorang filosof. Luar biasa. Oke, Mas Masno, ini saya mulai nih, karena saya tertarik dengan buku Mas Masno nih, Musik Populer Indonesia Dekade Tahun 70-an dalam Perspektif Fungsionalisme Historis. Mas, saya baca buku ini sekilas, dan saya coba kaitkan dengan kondisi industri musik di Indonesia di saat ini, di mana terjadi kegaduhan ya, pelaku-pelaku musik, pelaku-pelaku seni ya, terutama para musisi, pencipta, kemudian para penyanyi, ini berada pada dua sisi yang saling mendukung dan saling bukan menolak sih, tapi juga masih membincangkan tentang hak ciptanya. Ya, ini kita kalau kaitkan lagi dengan situasi di mana teknologi sudah berkembang, musik kita mudah diakses. Nah, dalam pandangan filsafat nih kira-kira nih, dalam pandangan kajian akademik, Mas Masno, ini gimana nih industri musik kita nih dengan kegaduhan ini? Oke, makasih Pak Toto, Mas Toto. Ya, pertama kalau langsung membahas topik hak cipta ya. Iya. Mungkin kalau ke filosofis terlalu jauh kali ya, terlalu berat kali ya temanya ya. Jadi konteks ke industri saja. Jadi memang industri itu kan satu dimensi di mana dalam hal ini karya seni itu dijadikan sebagai produk ekonomi ya. Jadi tentu di situ ada sistem ekonomi, sistem pasar, hukum pasar yang berlaku. Dan meskipun pada mulanya adalah karya seni yang barangkali sifatnya abstrak atau sifatnya mungkin bernilai filosofis atau bernilai luhur, tapi ketika dia menjadi barang produk komersial, jadi komoditas ya, jadi komoditas, ada hal yang sebut saja tereduksi ya. Jadi misalnya ada pertimbangan pasar, misalnya ada pertimbangan selera dan seterusnya. Itu yang hal-hal semacam itu kan tidak dibahas oleh publik. Itu yang pertama. Persoalan bagaimana hubungan karya itu pada mulanya
dibuat, tapi ketika sudah masuk ke apa media rekaman, produser itu punya campur tangan untuk mengubah, untuk men-setting ulang supaya lebih diterima publik. Itu juga hal-hal yang terkait untuk pemenuhan pasar. Nah, terkait pemenuhan pasar yang sifatnya orientasinya utamanya itu ekonomi ya, uang begitu, jadi material. Sistem industri saat itu dalam konteks di tahun 7 bulan yang saya bahas di buku ini itu memang masih sangat sederhana dan sifatnya itu masih anggap saja belum adil ya, dari sisi distribusi hak gitu. Jadi lebih banyak musisi atau pemain musik, penyanyi itu dalam tanda kutip dieksploitasi oleh para pemodal, para ya pemilik label itu ya, industri musik, recording. Dan ketika di era sekarang hal-hal semacam itu sudah saya kira hampir sudah tidak ada ya. Artinya kesadaran publik untuk menuntut, dalam hal ini kesadaran para musisi untuk menuntut haknya itu kan semakin hari semakin kuat, dan ini riuh rendahnya atau rame-ramenya hak cipta saya kira baik ya untuk meningkatkan kesadaran termasuk masyarakat untuk lebih mengenali bahwa oh ternyata musisi itu punya hak ya, oh ternyata kita nggak boleh sembarangan menggunakan lagu orang tanpa izin misalnya begitu. Itu baik, meskipun saya kira masih panjang juga ini diskusinya, debatnya. Ya, sementara gitu kaitannya Mas, soal hak cipta tadi dengan persoalan industri ya. Ya, harus fair ya untuk melihatnya ya, bahwa dari satu sisi memang ada keterlibatan banyak para kreator, kerja-kerja kreatif, para seniman-seniman, dimulai dari produser, pencipta lagu, komposer dan selainnya, yang di situ juga memang berharap ada benefit secara ekonomi. Maka ketika mereka berteriak, dan ini masuk pada ranah pembahasan dalam produk legislasi, produk hukum, dan itu dikuatkan dengan aturan-aturan, dan kemudian dibentuk sebuah lembaga untuk melakukan fungsi-fungsi itu, ternyata menimbulkan kegaduhan. Pertanyaannya adalah, ini apakah pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana musik menjadi sebuah komoditas ekonomi, dengan musik menjadi sebuah art atau seni mengekspresikan di ruang publik kita ini kira-kira Mas? Oke. Tadi kecenderungan ke komersialisasi tadi sebenarnya sudah saya berikan latar. Nah, sekarang persoalannya kepada persoalan bahwa musik atau seni itu di satu sisi dalam konteks di peradaban modern kita itu sudah dikenakan yang namanya kekayaan intelektual yang sifatnya melekat pada penciptanya ya. Jadi hak cipta itu salah satu jenis dari kekayaan intelektual. Nanti ada kekayaan intelektual yang lain ya. Dan salah satunya musik, kan kita punya ciptaan banyak ya, para kreator itu misalnya ada ya ini buku, ada sastra, ada puisi, ada macam-macam. Ada seni tari, ada, dan musik adalah salah satu yang diberikan hak kekayaan intelektual. Dan menariknya musik itu memiliki undang-undang atau peraturan sendiri dan yang paling banyak dibicarakan dibandingkan dengan karya yang lain. Jadi kalau kita runtut sejarahnya bagaimana musik posisinya di dalam peradaban manusia atau kebudayaan manusia, ya memang pada mulanya sifat-sifat keluhuran karya seni sebagai ekspresi manusia itu kan pada mulanya memang tidak berurusan atau jauh dari persoalan komersialisasi. Pada mulanya kan dia dekat dengan ritual-ritual kepercayaan, jadi ekspresi-ekspresi keyakinan gitu. Tapi kan peradaban berkembang begitu rupa sehingga kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin berkembang itu juga mempengaruhi bagaimana musik itu diperlakukan sampai pada yang paling umum ya, musik adalah hiburan gitu. Padahal kalau meruntut ke belakang
tidak ada musik hiburan. Musik itu bagian dari peribadatan kira-kira Oke. ritual. Buku ini juga menceritakan tentang perjalanan historis Mas ya, tentang bagaimana musik pada sejarah awalnya, Ya. khususnya di Indonesia, kemudian menjadi sebuah budaya pop yang Ya. cukup populer di era 60-70-an. Nah, kalau kita coba maju ke depan lagi tentang bagaimana di era sekarang ini, terbaru saya melihat sekilas cuplikan, saya nggak tahu karena saya bukan penganut budaya Korean pop atau Chinese pop. K-pop. Iya, tetapi saya melihat bahwa sepertinya musik menjadi sebuah ideologi, karena di sini juga disinggung tentang ideologi. Dia menjadi sebuah entitas ekonomi, ya, tetapi dia juga menjadi simbolik peradaban dan dia menjadi simbol apa ya, superioritas negara. Ya. Korea dikenal dengan K-pop, India dikenal dengan Bollywood, Amerika dikenal dengan Hollywood. Indonesia dikenal dengan apa ya? Horornya kali ya. Tetapi wud-wudnya ya. iya. Tetapi maksud saya kemudian ketika Cina yang selama ini menjadi negara dengan ideologi tertutup dan dia menyadari bahwa ternyata musik menjadi sebuah simbol. Simbol yang bisa merepresentasikan sebuah negara dan itu masuk pada semua kalangan dan lapisan dan sekarang kan dia mulai muncul nih ya yang saya lihat sekilas videonya ada konser musik dari salah satu personil dari K-pop. EXO kalau nggak salah. EXO. Koreksi kalau saya benar karena saya nggak tahu. Sekilas yang saya baca itu Pernah dengar, EXO dan salah satu personelnya tampil dengan menunjukkan spektakuler ya konser yang sangat spektakuler. Ingin menunjukkan bahwa Cina juga bangkit pada industri musik dunia. Cina apa Korea? Cina. Cina. Tapi yang penyanyinya ini dari Korea. Dari Korea. Ya. Nah, dalam pandangan ideologi Mas, ini kita loncat-loncat aja diskusinya ya. Tadi kalau bicara tadi soal bagaimana aspek legalitas hak cipta, ini kita bicara tentang musik sebagai sebuah ideologi. Ideologi. Ya, Oke. karena saya membaca sekilas ini tadi juga tentang bicara adalah musik itu selain nilai artsnya juga ada nilai ideologinya. Nah, pandangan Mas Masno nih, kita ini punya nggak sih ideologi? Kan kita kena punya musik dangdut yang sekarang main di dunia. Nah. Bisa nggak itu kira-kira dalam pandangan Mas Masno bahwa kalau Amerika punya Hollywood dengan industri filmnya, Cina, Korea dengan K-popnya, K-pop. Indonesia bisa nggak sih maju dengan dangdutnya gitu, Melayunya gitu, yang kira-kira kemudian banyak dinyanyikan di dunia gitu? Ya, Memungkinkan nggak ya? Ya kalau pertanyaan bisa enggak ya bisa Bisa aja. aja ya. Tinggal kapan gitu Kapan? Dan mau enggak gitu. Oke, menarik persoalan ideologi ya Mas Toto. Yang saya bicarakan di buku ini terkait musik populer Indonesia itu sebenarnya gini. Pada mulanya musik-musik di tahun 70-an seperti yang kita nyanyikan tadi yang mungkin tidak direkam Kau yang itu Kusayang tadi ya. dan yang lebih populer mungkin dari Gus Plus dan seterusnya. Iya. Itu di era itu kemudian kalau dibandingkan dengan karya-karya yang lain itu sebenarnya yang populer itu adalah lagu-lagu yang sederhana ya dalam konteks musik itu lagu-lagu yang mudah dibawakan, komposisinya tidak rumit, tidak sulit, mudah dinyanyikan, jadi semacam lagu yang sederhana begitu. Pada tingkat yang sinis itu lagu kacang goreng. Oke. Jadi lagu yang dangkal, kira-kira begitu. Jadi era itu diliputi hal-hal semacam itu, lagu yang mengumbar kesedihan, cinta-cinta yang remeh-temeh gitu. Nah, saya itu tertarik melihat di balik fenomena itu bahwa sebenarnya di balik lagu-lagu yang kita sebut lagu kacang goreng, lagu yang kurang berkualitas itu lagu-lagu populer Indonesia di era itu juga ada lagu-lagu yang sifatnya kritis. Jadi dia sampai kepada lagu-lagu yang bermuatan ideologis, artinya memperjuangkan suatu keyakinan tertentu, pandangan tertentu. Nah itu yang saya kulik. Jadi di sini, oke, tadi menyebut dangdut ya begitu. Iya. Sebenarnya dangdut itu kan kalau kita lihat memang kemunculannya itu musik yang hybrid ya, dan itu murni atau kreativitas Haji Rhoma Irama ya, menciptakan genre atau bentuk baru yang mengkolaborasikan musik Hindustan, musik India, Bollywood tadi dengan Melayu sedikit ya? Iya, Melayu. Ya, Melayu maksudnya lebih ke Hindustannya itu. Kemudian spirit rock. Oke. Karena memang tren populer musik populer dunia saat itu kan rock ya, hard rock. Iya. Ada di Purple dan seterusnya. Iya. Itu dan bagaimana menangkap tren-tren global yang besar-besar itu, Hollywood, Amerika,
itu dengan material kita gitu, bangsa Indonesia. Ya material yang mungkin menjual topik-topik soal ketidakadilan, kemiskinan, kesehatan. Yang dinyanyikan Laji Rhoma Irama kan di era-era itu masyarakat kelas bawah. Dan itu ketika diramu dalam konsep musik yang kemudian disebut dangdut, jadi kan bekerja kan. Dan sebenarnya ketika Rhoma Irama atau musisi yang lain ketika membuat karya-karya semacam itu, itulah yang saya sebut sebenarnya itu karya yang kritis gitu. Dia pada mulanya tidak mengikuti mainstream pasar, dia menciptakan pasarnya sendiri. Bahwa ketika dia sudah berhasil dan mempunyai nama, itu dimanfaatkan oleh label atau pihak-pihak yang punya modal, itu soalnya. Tapi pada mulanya para seniman di era itu ada orang-orang atau kelompok-kelompok musik yang memang mau bikin sesuatu yang baru, yang belum ada, yang kreatif gitu. Ada beberapa kelompok saya bicarakan di sini, termasuk Soneta ya. Jadi musik-musik kritis itulah yang sebenarnya memiliki semacam idealisme ya. Itu yang kita tandai sebagai ideologi tadi. Jadi kalau pada umumnya ideologi lagu populer itu adalah komersialisasi, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya kemudian karena itu ideologinya, jadi ya bagaimana caranya supaya musik atau lagu itu laku sebanyak-banyaknya. Caranya itu mempengaruhi bagaimana lagu diciptakan. Jangan rumit-rumit, jangan yang puitis-puitis dan seterusnya. Tapi kan ada yang menolak paham-paham semacam itu. Enggak, saya tetap bikin lagu sesuai dengan apa yang saya suka, apa yang selera saya, itu yang saya sebut kritis. Nah, salah satunya dangdut itu sebenarnya itu menolak mainstream. Walaupun kemudian perkembangannya kan macam-macam. Jadi persoalan ideologi begitu. Ternyata di dalam musik yang berideologi pasar sebenarnya ada juga musik populer yang berideologi kritis. Dan yang banyak saya bahas, saya analisis itu musik yang berideologi kritis di sini. Karena banyak nilai-nilai, sebut saja nilai seni atau nilai artistik yang ada di situ ketimbang lagu-lagu yang sebut saja lagu-lagu sederhana tadi. Meskipun semua lagu punya pendengarnya masing-masing. Saya kira itu komentarnya. Ada banyak genre yang kemudian bermunculan. Banyak. Dangdut kemudian memiliki cabang dangdut koplo. Kemudian dangdut techno. Kemudian dangdutan yang lain ya. Dengan lirik-lirik yang saya pikir kok nggak masuk akal ya, ngaco banget gitu lah. Dan dia udah keluar dari koridor diksi-diksi yang normatif ya, diksi-diksi yang punya batasan moral gitu ya, yang terlalu vulgar ya bahasa saya. Tapi itu ternyata populer ya dan menjadi tren di masyarakat ya. Ya itu karena kalau sudah tertangkap pada jebakan budaya pop, ya sudah, apa yang populis, apa yang paling tren, apa yang cepat bisa dikomersialisasikan, ya persoalan nilai, persoalan kualitas nomor sekian, kira-kira gitu. Kira-kira nih Mas, pertanyaan kritisnya, saya mencoba menjadi orang yang membayangkan ketika musik di era tahun abad ke-17, abad 16, musik-musik klasik gitu ya, Beethoven, Mozart dan segala macam, itu kan musik yang menjadi ciri dan menunjukkan kelas strata sosial tinggi para bangsawan penikmatnya. Susunan nadanya, strukturnya tidak mudah dan tidak bisa diterima oleh orang awam. Tapi bagi mereka itu seperti nilai seni yang luar biasa. Nah, maksud saya dengan konteks sejarah yang di masa abad ke-16-17 itu, dengan konteks di mana industri musik begitu masif, teknologi udah begitu memudahkan orang untuk menggunakan aplikasi AI Sunu ya kalau nggak salah, dan membuat musik dengan mudah. Apakah musik itu tereduksi nilai-nilai artnya, nilai-nilai seninya, ruh-ruh seninya karena kreasinya yang sudah berkurang karena tuntutan pasar pelaku industrinya, atau memang karena masyarakat kita itu udah memiliki sense of seni yang sudah mulai receh-receh lah gitu ya. Yang penting bisa goyang, kalau dengar musiknya kayak otomatis gitu, badannya goyang, kepalanya goyang gitu ya. Gimana kira-kira menurut pandangan Mas Noni? Ya tadi disandarkan pada perkembangan musik
klasik, musik klasik, musik romantik itu di Eropa gitu. Ya. Yang ya konteksnya di saat itu musik itu kan musik kaum elit ya. Ya. Mereka orang-orang Eropa juga punya folk musik, punya Ya. musik rakyat juga yang kalau kita misalnya dibicarakan hari ini memang tingkat teknisnya atau tingkat nilai artistiknya itu berbeda. Ya sebagaimana kalau di musik populer sekarang begini, dulu kan ada anggapan kalau musik dangdut itu merepresentasikan kelas akar rumput, kelas Ya. bawah. Kalau musik jazz itu agak-agak Middle up. ya intelektual. Nanti kalau klasik itu ya, nah sebenarnya itu memang ada konteksnya begitu, ada karena itu bagaimana nada-nada, cara memainkan lagu, cara memproduksi suara dengan kecanggihan tertentu itu kan memang didukung oleh tingkat sosial tertentu sehingga kalau memang masyarakatnya sederhana kira-kira ya kecanggihan musiknya ya masih sederhana secara teknis gitu. Soal teknis ini kemudian nanti relate ke apa AI ya, soal AI kan sebenarnya perkembangan teknologi ya. Iya. Apakah musik itu kehilangan nilai artistiknya atau nilai seninya ketika digantikan AI begitu kira-kira ya? Iya. Ya memang iya karena pertaruhan nilai artistik adalah pertaruhan ekspresi manusiawi ya. Kita secara teknis bikin musik atau lagu hari ini secara teknis ya bisa digantikan oleh AI. Tapi AI kan tidak bisa memberikan sentuhan makna di situ atau rasa gitu. Dia bisa membunyikan sesuatu. Tapi dia tidak tahu ini bunyi itu konteksnya apa. Sedih atau gembira? Sedihnya itu sedih yang sedih mendalam atau sedih yang biasa-biasa. Itu kan hanya manusia yang punya kesadaran semacam itu dan bisa merasakan ketika itu ditempelkan pada bebunyian yang diolah. Jadi kalau mengolah bunyi AI cepat lebih canggih, lebih cepat. Kita belajar tadi misalnya bisa aja suara kita sumbang ke sana AI nggak akan sumbang kira-kira begitu. Tapi itu kan bukan persoalan teknis, bukan persoalan frekuensi saja musik kan. Tapi ke depan para penikmatnya bisa menerima itu enggak ya? Maksudnya manusia itu kan sebenarnya kan dia tercipta dengan intuitif ya. Artinya semua manusia apapun backgroundnya, suku, agama, budaya dan lain sebagainya, dia punya intuitif seni gitu. Ketika industri seni ini sudah dirambah oleh teknologi dan dikuasai dan kita disuguhi industri-industri musik yang memang populer, pop culture dan segala macam, lama-kelamaan kira-kira nanti memang akan terjadi kayak gitu nggak ya? Artinya penikmatnya juga akan mengalami degradasi gitu ya, memaknai seni itu. Yang penting bunyi-bunyinya enak, canggih gitu. Ya ketakutan kita soal turunnya kualitas kualitas moral, bahkan kualitas peradaban itu saya kira masuk akal juga. Kalau kita masih percaya bahwa seni atau budaya atau moral itu memang harus terus diperjuangkan. Tapi saya juga percaya di dalam kalau kita belajar sejarah itu manusia atau kebudayaan itu selalu menemukan caranya sendiri untuk tidak menyerah pada keadaan misalnya. Kita kan misalnya di awal abad 20 itu kan semacam sudah menyerah dengan dirinya sendiri, perang dunia dan seterusnya. Nggak ada artinya itu capaian musik klasik, adiluhung, candi, nggak ada artinya ketika gitu. Orang menghancurkan perang dan seterusnya gitu kan. Tapi kan dunia bangkit lagi. Meskipun di abad 21 sekarang kembali lagi gitu. Jadi saya kira kalau kita melihat sejarah ancaman-ancaman penurunan kualitas ya kebudayaan atau kesenian itu memang ya selalu ada, tapi ya kita harus percaya kita sebagai manusia juga punya potensi yang tidak habis-habisnya untuk menyelesaikan masalah yang dia ciptakan sendiri, termasuk AI misalnya. Iya. Jadi masih positif aja kalau saya, positive thinking lah. Iya, memang membincangkan musik ini menjadi sesuatu yang absurd ya, sesuatu yang imajiner karena
kita ketika dengar musik nih apakah yang dinikmatin kedalaman makna emosional syairnya atau kemudian susunan struktur chord nadanya gitu ya. Saya sendiri kadang juga bingung Bang Sarno. Bagi saya ketika saya nyanyi, saya merasa enak dan merasa enjoy. Nggak peduli itu alirannya barat, musik apa gitu ya, musik klasik, musik apa gitu. Serasa itu kemudian menjadi instrumen yang begitu menyenangkan di alam bawah sadar saya. Nah, kita bicara dalam konteks musik di dalam buku ini di pop 70-an gitu ya. Dan kemudian dengan kondisi musik sekarang gitu, Mas No. Dulu musisi itu kan punya reputasi dan citra orang yang memiliki simbol-simbol sebagai pesohor. Oke. Sehingga untuk masuk industri itu memiliki proses yang panjang. Sekarang dengan program label indie, semua orang udah bisa masuk dalam dunia industri musik dan mudah juga instan. Nilai-nilai musik itu sendiri nanti akan menjadi sebuah menjadi sebuah pure komoditasnya. Kalau dulu itu misalnya ekonominya 35%, terus yang nilai-nilai seninya itu 70%. Ini nggak kebalik nggak nanti? Artinya orang begitu mudah yang hanya cuma bisa jreng, kemudian dia nyanyi, kebetulan bagus suaranya, cepat viral, kemudian diundang untuk dicap. Gimana Mas No? Iya. Mungkin kalau saya melihatnya kita tidak dengan mudahnya untuk membuat persoalan tadi itu menjadi mempolarisasi kepada dua wilayah saja yang kontradiktif, misalnya hitam putih saja begitu. Yang dulu baik sekarang jelek, atau sekarang jelek dulu baik, tidak. Jadi selalu ada lapisan-lapisan begitu. Misalnya tadi persoalan ketika perubahan teknologi itu mengubah sistem industri musik ya. Kalau dulu kan distribusi musik atau produksi musik itu dikuasai oleh pemodal. Pemodal ini ya yang punya duit ya, cukong-cukong itulah, mungkin label-label gitu. Nah, akses ke sana itu kan terbatas. Akses ke sana itu kan berarti elit gitu. Siapa yang punya koneksi, siapa yang punya duit. Dia punya akses untuk diperkenalkan karyanya gitu. Dan oleh karenanya tidak banyak musisi atau artis yang dikenali oleh orang. Jadi artis zaman dulu semakin lama semakin sedikit. Karena memang ruangnya itu yang diciptakan oleh industri itu sedikit. Karena hanya dikuasai oleh pemodal itu. Tapi ketika distribusi atau sistem produksi musik itu berkembang, jadi pusat-pusat industri itu kan sudah terdistribusikan ya sedemikian rupa sehingga pada tingkat musisi sendiri bisa memproduksi sendiri tadi. Sebenarnya ini ada dua sisi mata uang juga. Satu sisi ini memfasilitasi kebebasan berekspresi seluas-luasnya bagi musisi. Nggak ada yang menyetir lagi toh, nggak ada yang mempengaruhi. Jangan bikin lagu yang aneh-aneh. Dulu kan begitu, nggak laku itu. Sekarang terserah gue. Dan musisi juga dituntut untuk mempunyai skill atau mempunyai strategi memasarkan sendiri kan karyanya. Dia harus paham teknologi, harus paham selera, lalu paham teknis bagaimana merekam dan seterusnya. Kalau dulu kira-kira musisi atau pemusik itu ya urusannya di musik aja, nggak perlu paham yang lain ada manajernya, ada yang mempromosikan, ada produsernya, pokoknya tugasku bikin lagu, nyanyi. Sekarang memerlukan kecerdasan yang kompleks, itu tantangannya. Saya sering mengamati ketika ada perbincangan di ruang publik melalui berbagai kolom komentar gitu ya. Ketika ada musik yang lagi tren, terus nanti ada komen, ya kan, minggir dulu, ini generasi ini. Terus ketika musik di era 90-an, 70-an, 80-an, minggir dulu nih, generasi TikTok, ini generasi BBM, BlackBerry Messengers ya. Ini generasi SMS gitu ya. Sepertinya publik itu mengkotak-kotakan sendiri tentang selera musik itu berdasarkan generasi dan menunjukkan bahwa generasi kami lah yang paling berkualitas musiknya. Generasi kalian ini atau generasi yang dulu lah yang memiliki spirit seni yang pure gitu, yang murni. Ini kok kenapa ya publik kita tuh nggak bisa menikmati seni itu secara universal? Iya, ya kurang
kurang banyak nongkrong. Kurang banyak nongkrong gitu ya. Kurang banyak baca gitu. Oke. Berarti dia kurang banyak nyanyi-nyanyi bersama nongkrong ya. Mungkin kalaupun nyanyinya lagu yang di genre yang sama, padahal genre yang lain juga asik dan seterusnya. Jadi betul. kesempitan lingkungan, kesempitan berpikir, kesempitan bergaul itu menyebabkan kita ya sempit. Jadi dikotomi itu datang bukan karena dia memahami musik secara utuh, tetapi dia memahami musik itu secara ideologis dan secara egoisme gitu ya. Membatasi dirinya sendiri seleranya sendiri. Ya, saya sendiri juga suka System of Down, Guns N' Roses, Linkin Park. Kasidan juga kadang suka dengan liriknya gitu ya, dan berbagai macam aliran musik klasik juga suka sekilas-sekilas, tapi tidak berarti menikmati dengan dalam ya. Berarti suka rock ya? Suka. Metallica. Kalau Metallica sama Scorpion suka mana? Dua-duanya. Tapi kalau saya lebih banyak mendengarkan lagunya Metallica. Ketimbang Scorpion. Ya. Guns N' Roses juga suka. Artinya selera musik saya itu nggak bisa ditebak. Dan mungkin banyak juga orang seperti saya. Ya berbahagialah yang punya selera musik tanpa batas gitu ya. Ya, bagi saya musik itu adalah sebuah ekspresi dari kita menyenangi gitu ya, dari sisi itu. Nah, ada juga nih Mas No, ini kaitannya dengan kalau kita dulu bicara tentang bagaimana musik dalam perspektif pop culture, musik dalam perspektif ideologi, karena dia menjadi medium untuk menyampaikan suasana-suasana sosial politik. Bagaimana kemudian musik menjadi, ini agak berat kalau saya masuk ke ranah agama karena masih belum tuntas nih perbincangan hal haramnya musik. Saya nggak masuk ke sana. Tetapi kemudian bagaimana musik itu menjadi sebagai sebuah saya sebut ya, bukan alat diplomasi sih, tapi masuk ke ranah politik juga. Ketika kemudian para seniman itu menjadi bagian dari kelompok elit, kelompok partai politik dalam setiap kali kontestasi. Nah, saya terbuka aja misalnya nih slang. Dengan lagu-lagunya yang dulu mencerminkan adalah kelompok revolusioner progresif apapun bahasanya. Tapi ketika dia masuk menjadi bagian dari kelompok Pak Jokowi gitu ya. Kemudian ada lagi Ahmad Dhani gitu. Gimana Mas memandang? Fenomena para musisi yang terlibat dalam politik praktis, kalau saya pribadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Maksudnya begini, karena ada pandangan seni itu kan harus netral ya. Menurut saya tidak, seni harus berpihak. Ya, persoalannya berpihak pada siapa, pada nilai apa. Betapa naifnya kita, jangankan seni, semua orang lah pasti kan berpihak. Jadi kalau kita kaum seniman atau musisi menganggap karena kami seniman, karena kami musisi, maka kami harus netral. No, justru karena tidak berpihak itulah akan bahayanya kan menjadi picik ya, menjadi menganggap kita itu orang suci gitu. Padahal kan kita memerlukan secara hidup memerlukan komunikasi, bahkan memerlukan politik untuk mewujudkan kesejahteraan. Jadi kalau slang tadi pada dekade atau era tertentu punya orientasi pilihan politik tertentu, saya menghormatinya. Meskipun mungkin barangkali bisa pilihannya direvisi lagi gitu ya. Tapi saya melihat itu bagian kehidupan kesenian yang baik ya. Jadi seni itu tidak terpisah dari masyarakatnya. Dia sadar politik. Kalau saya begitu pandangannya. Ya, kita juga gak bisa membatasi ya masyarakat yang memandang bahwa ideologi musik itu harus ditunjukkan tidak hanya dalam karya tetapi juga sikap, bahkan pada pilihan politik ya. Itu pilihan pribadi masing-masing. Mungkin ada yang pilihannya itu disajikan secara terselubung dengan simbol, tapi ada yang terbuka. Itu sah-sah saja kalau kemudian Ahmad Dhani membela Pak Prabowo, slang membela Pak Jokowi misalnya. Kita hormati lah. Itu sebuah pilihan karena musisi juga manusia. Jadi kalau masyarakat juga memberikan pandangan, kita hormati juga bahwa dia mempunyai pandangan yang seperti itu. Oke, Mas ini terakhir nih pertanyaan ini. Sebelum kita tutup nanti dengan sebuah lagu nih, saya ada lirik nih, lagu Panggung Sandiwara. Panggung Sandiwara. Halaman 174 nih bagian 5. Itu liriknya dibuat Taufik Ismail. Iya. Dinyanyikan oleh God Bless ya.
Ahmad Albar. God bless Ahmad Oke. Albar. Ah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin pertanyaan ini menjadi sebuah cerminan ya tentang bagaimana musik itu menjadi sebuah nilai budaya ya. Tidak hanya dalam konteks budaya modernisme, tetapi juga budaya dalam berbagai bentuk, bukan berbagai bentuk, dalam berbagai aliran atau lapisan. Saya ke musik yang tradisional. Musik tradisi. Ya, musik Indonesia tradisional. kan punya gamelan, Ya, macam-macam. banyak. punya keroncong, Ya. atau musik-musik lain yang itu menjadi kalau di Banjarmasin mungkin Kalimantan Selatan punya musik panting gitu Ya. ya. Nah, Mas no, itu kan sebenarnya menjadi identitas budaya, Oke. nilai kultural yang menjadi sebuah nilai harmoni masyarakat kita gitu ya. Ada keseimbangan karena musik itu menjadi pelengkap sebuah peradaban. Tapi lama-kelamaan kan jadi hilang ini. Yang ada malah kemudian lagu-lagu tradisional di mix menjadi dengan musik-musik yang modern gitu ya. Ya. Merusak kesakralannya dan segala macam. Mas Mahon, ini gimana nih? Apakah nanti suatu ketika kemudian industri pop culture ini melenyapkan atau kemudian mengkerdilkan dan membuat kemudian identitas kultural bangsa kita ini melalui musik tuh semakin Iya. jauh? Ya. Ya ini kan semacam kekhawatiran kita terhadap bagaimana masyarakat kita mengelola tradisinya ya, musiknya. Apakah tradisi itu harus dipertahankan misalnya pertanyaan, atau kok tradisi itu dibiarkan sedemikian rupa mencari bentuknya sendiri ya dengan berbagai risiko. Saya ke awal tadi ada topik pembicaraan kita tentang bagaimana ya kebudayaan atau peradaban manusia itu sebenarnya punya semacam mekanisme sendiri, mekanisme sendiri untuk mengelola apa yang dihasilkannya, termasuk seni, termasuk musik. Pada mulanya apa yang menjadi tradisi itu kan memang tradisi artinya sesuatu yang diyakini baik dan diwariskan terus ya, begitu. Nah, kalau kita lihat kenyataannya, sesuatu yang dibuat oleh manusia itu kan sangatlah relatif. Pada konteks tertentu pernah menjadi baik. Pada konteks yang lain tidak. Pada masa tertentu baik. Artinya ada tradisi-tradisi yang tidak baik. Nah, persoalannya apakah seluruh musik tradisional itu baik? Apakah ada juga musik yang tidak baik? Itu ya masyarakat sendiri yang bisa mengurusinya, bisa mensikapinya. Maka nanti sejarah akan menghasilkan mana tradisi-tradisi yang lolos misalnya dalam perlombaan histori ini, perlombaan sejarah. Dia mungkin akan berubah bentuk, mungkin akan berkolaborasi. Ya itu kalau kita lihat secara jauh. Tapi kalau lihat dalam konteks dekat, ya memang musik tradisional sebagai identitas dalam konteks globalisasi sekarang ya perlu diperkuat. Ya kita mengapresiasi misalnya pemerintah dan DPR membuat undang-undang pemajuan kebudayaan, undang-undang nomor 5 tahun 2017 ya. Salah satunya adalah melestarikan gitu. 10 objek kebudayaan. Salah satu objek kebudayaan adalah seni. Seni yang kita tahu ya seni tradisi dan seni modern. Ya, termasuk tari-tarian itu berarti? Iya, termasuk seni dalam berbagai jenisnya. Dan pemerintah ditugaskan, diamanatkan oleh undang-undang untuk melestarikan. Ya dalam konteks itu tadi untuk memperkuat identitas masyarakatnya. Itu ya Mas Toto. Oke, luar biasa ini bincang-bincang kita nih. Saya bukan nyanyi lagi aja lah. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah pertanyaan-pertanyaan orang awam yang didasari dengan basically saya sebagai jurnalis, pertanyaan-pertanyaannya mengamati fenomena tentang musik dalam berbagai aspek tadi ya, dari aspek hukum, politik, kemudian dari aspek sosiologisnya, termasuk filosofis, dan kita closing nanti ini dengan lagu yang tadi saya bilang, karena ini lagu yang sering saya nyanyikan ketika saya melihat dunia ini semakin kacau. Panggung sandiwara ya? Ya, panggung sandiwara. Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang
mabuk kepayang dunia ini, penuh peranan dunia ini, bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Oh, luar biasa Mas Masno. Oke. Masuk nggak ya sih suara saya ini kayaknya? Masukin aja. Masuk. Itu yang saya suka dari bermusik. Saya nggak peduli suaranya Bebas. cempreng, suaranya naik turun atau enggak. Yang penting saya merasa ketika saya menyanyi itu saya merasakan bisa mengekspresikan. Ya. Ya. Musik Dan itulah itu esensi menjadi, musik ya. Ya, alat berekspresi. Berekspresi. Ya. Oke. Jadi teruslah bernyanyi, jangan pedulikan suaramu sumbang. Iya. Jangan Dan pedulikan siap-siap suaramu dilempar tetangga. karena itu nikmatilah musik dalam kesunyian. Kayak gitu aja. Mas Masno, terima kasih nih bincang yang luar biasa. Cukup lama saya pengen mengundang Mas Masno untuk membincangkan musik karena saya merasa menarik untuk membincangkan musik, tidak hanya tentang genrenya tetapi juga historisnya, ideologisnya, sosiologisnya dan berbagai macam hal yang saya rasa tadi udah kita bincangkan. Sekali lagi terima kasih. Oke, dan sama-sama Mas Toto. dan sukses selalu nih buat Mas Masno yang Sukses produktif juga nih bikin buat Mas Toto. bikin masyarakat menjadi semakin melek tentang musik sebagai sebuah industri, sebagai sebuah nilai budaya dan menjadi sebuah entitas sosial. Oke, assalamualaikum you. warahmatullahi wabarakatuh.